Shalom dan salam sejahtera. Selamat pagi bagi kita sekalian jemaat Tuhan. Sungguh kita bersyukur kemurahan Tuhan yang kembali mempersekutukan kita di pagi hari yang indah ini. Nafas kehidupan, sukacita, memaknai hari yang baru, yang adalah anugerah dan karunia Tuhan, yang senantiasa kita imani, bahwa ketika kita meletakkan seluruh rencana kita, harapan kita, kerja kita di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memampukan kita menjalani hidup ini, maka kita mengimani bahwa kita akan dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta damai sejahtera Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita di pagi hari ini. Dan karena itu mensyukuri akan kasih dan pemeliharaan Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita mendasarinya di dalam kesetiaan kita dan kerinduan kita untuk mencari akan hadirat Tuhan dan suara Tuhan. Karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup dan kehidupan kami, dan Allah yang menguasai segala ciptaan di bumi ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau yang memampukan kami bersama untuk menikmati akan hari yang baru karunia Tuhan. Itu semua karena anugerah dan rahmat Tuhan bagi kami. Kami mensyukuri akan semuanya itu Tuhan. Dan karena itu, kami datang dalam kerendahan hati kami dengan kerinduan yang sungguh untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan memampukan kami bersama menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam kami menjalani hari ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup dalam hikmat Tuhan, membagikan hikmat-Mu melalui perenungan firman-Mu saat ini. Bapa di dalam sorga, tuntun kami sehingga sungguh kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, terlebih kami memberlakukan firman-Mu ini dalam hidup kami setiap hari. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam.
Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang akan kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau, dan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesungguhnya sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik terhadapku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, dalam relasi dengan sesama, tidak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi, tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertuanya, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Sungguh bacaan hari ini menceritakan tentang ketidakakuran,
bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele, ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6-9. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tidak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan lebih dari itu, ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Jemaat Tuhan, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan membiarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih Allah. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tidak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Amin. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau terlebih dahulu telah mengampuni kami. Dan teladan itulah yang senantiasa kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kami sehari-hari, terkadang kami harus dikecewakan. Terkadang hati kami terluka oleh setiap hal-hal yang kami jumpai yang membuat pilu hati kami. Karena itu Tuhan, Engkau datang menyapa kami dalam persekutuan di pagi hari ini. Bahwa Engkau yang adalah Allah kami, seperti teladan Daud yang sungguh mengasihi Saul. Kami mau juga untuk hidup dalam kasih yang seutuhnya, kasih yang sungguh-sungguh tidak menyimpan akan setiap kesalahan orang-orang yang mengecewakan atau melukai perasaan kami. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Karena itu tuntun kami, terangi kami, biarlah kami senantiasa hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang telah dipulihkan, dan kami mau memberikan pemulihan itu dalam pengampunan kami seutuhnya kepada saudara-saudara kami yang telah mengecewakan hati kami. Berkati kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, biarlah dalam kehidupan keluarga kami, damai sejahtera Allah terus kami nyatakan, dan kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini menikmati akan kasih dan berkat Tuhan. Baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain, sempurnakan sukacita mereka dan kami semua. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena gangguan kesehatan. Baik itu yang dirawat di rumah, sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit,
saudara terkasih kami, saudari Erika Bondeng yang dirawat di rumah sakit Primaya, anak terkasih kami Adit yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan mendengarkan doa dan harapan keluarga, saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, dan harapan kami jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan rahmat-Mu dalam waktumu yang indah bagi mereka, dan kami bersyukur atas pemulihan yang Engkau nyatakan dalam diri saudara-saudara kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, orang tua kami yang sementara bergumul karena keterbatasan fisik mereka, kami percaya Tuhan, Engkau terus memperteguh iman dan harap mereka. Walaupun mereka terbatas secara fisik karena faktor usia, tetapi sukacita mereka terus meluap di dalam Kristus. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam menggembalakan umat Tuhan, kami percaya Tuhan juga terus memberikan hikmat, kekuatan, sukacita dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertautkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur dan harap kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.